Halo guys, apa kabar hari ini? Sudah ngopi sambil udut? Oke. Video ini gue ingin menceritakan sebuah alur cerita film All Friend atau The Friend yang dibintangi oleh Dakota Johnson sebagai Nicole, Jason Segel sebagai Dan, Casey Affleck sebagai Meg, dan putrinya sebagai anak pasangan suami istri, Isabel sebagai Molly, Villard sebagai Evie. Film ini menceritakan kisah nyata tentang keluarga yang bahagia tetapi diubah diagnosis Nicole yang memilukan. Pasangan itu Dan menawarkan untuk datang dan membantu, sungguh sahabat yang jiwa patriotisme. Oke, tidak lupa saya mengingatkan kalau konten ini full spoiler, alangkah baiknya menonton filmnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke ceritanya. Awal scene memperlihatkan dua anak kecil bermain dengan pamannya. Di sisi lain, Matt dan Nicole sebagai pasangan suami istri, orang tua kedua anak tadi. Mereka sedang membicarakan penyakit Nicole yang hidupnya tidak lama lagi, yang dirahasiakan untuk kedua anaknya. Dan saatnya mereka memberitahukan apa yang selama ini mereka rahasiakan kepada anak-anaknya. Bukan langsung akhir ya ini guys. Kembali ke 13 tahun yang lalu, di mana sepasang istri Nicole dan Matt masih bahagia. Terlihat mereka sedang mandi bersama. Lanjut. Di tempat kerjanya Matt, ia ditelepon seorang yang menilai karyanya Matt sangat bagus. Matt diminta untuk datang dan menjilat bokongnya. Ternyata Matt sedang dikerjai oleh rekan kerjanya. Matt pun tampak kesal dan melempari mereka sebuah benda. Di suatu bar, Nicole mempertemukan Matt dengan Dave. Disinilah mereka berkenalan dan memperbincangkan suatu jokes. Tidak lama kemudian, Matt mendapatkan kabar dari atasannya kalau karyanya layak diselamatkan. Lalu ia mengabarkan berita gembiranya ke Nicole. Saat ia menyampaikan berita gembira, Matt tampak pusing karena habis meminum ciu. Lalu ia pergi ke Alanta dengan gembira. Dari 13 tahun yang lalu ke 2012, di hari Nicole diagnosis, tampak Matt tertidur di rumah sakit. Terlihat Dave sudah memiliki kekasih, tetapi ia harus meninggalkan kekasihnya untuk membantu Matt dan mengurus anak-anak mereka. Sungguh teman yang memiliki jiwa setia kawan, anjay. Terlihat juga Dan membantu anjing kesayangan Molly ke rumah sakit hewan karena anjingnya terkena kanker binatang. Gua baru tahu juga kalau anjing punya kanker gitu kan. Lanjut, Dan membawa anak-anaknya menemui ibunya di rumah sakit. Dave dan Matt memperbincangkan anjingnya yang terkena kanker dan tidak memberitahukan Molly terhadap anjingnya terkena dengan penyakit kanker. Dan esoknya terlihat Dan sedang mengantarkan Molly dan Evie ke sekolah. Mereka sangat bahagia bersama Dan yang lucu. Malamnya Dan video call bersama kekasihnya. Ia sangat merindukan. Terlihat Dan sangat sedih karena tidak bisa bertemu dengan kekasihnya. Scene berganti 4 tahun sebelum diagnosis. Matt sedang melakukan pekerjaan di Pakistan. Ia sedang di apartemen dan video call bersama Nicole. Mereka sedikit bertengkar kecil. Di sisi lain, Matt dan Elizabeth, yaitu rekan kerjanya di Pakistan, mereka sedang berbincang sedikit. Saat mereka kembali ke kamar masing-masing, Elizabeth tampak seperti menggoda Matt untuk melakukan hal buruk, tetapi Matt tidak tertarik. Sungguh Matt yang setia. Di rumah, Dan sedang menghibur Nicole dengan jokes yang dia miliki. Mereka memperbincangkan soal Matt kapan pulang dan hubungan Dave bersama Cullen sebagai Dave mengatakan kami putus.
Ia merasa hubungannya tidak berkembang. Namun Dev sudah menemukan gadis penggantinya. Anjir, cepat banget, ternyata Dev memiliki sifat fuckboy juga lah. Pantas kau tidak pernah nikah-nikah, Dev. 2013, 1 tahun sejak diagnosis. Terlihat Matt dan kedua putrinya, Matt, sedang berbelanja supermarket, membeli makanan untuk Kai yang datang ke rumah bersama orang tuanya. Malamnya, Dev sedang berkencan bersama Kai di sebuah kafe. Awalnya mereka baik-baik saja, hingga di sela perbincangan mereka ada pertengkaran kecil, karena Dev lebih mementingkan temannya yaitu Matt dan Nicole. Dev bilang pas dia pergi hanya seminggu, 3 bulan belum kembali juga, membuat Kai kesal. Di sini saja saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar gitu kan. Kai diberi janji oleh Dev seminggu ia akan pulang temui Kai, tetapi sampai 3 bulan belum kembali. Sementara Dev menjaga anak-anaknya Matt dan Nicole yang sedang sakit. Di saat Dan sedang tidur, Matt meneriakinya. Ternyata penyakit Nicole kambuh dan harus segera ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dev dipanggil oleh dokter dan menjelaskan jika kanker yang diderita Nicole semakin parah, sampai dokter memutuskan bahwa hidup Nicole tidak lama lagi. Sontak Matt sangat sedih. Di sisi lain, ia mempunyai 2 orang putri harus diberitahukan. Mereka bertiga pun berkumpul untuk mendiskusikan kalau anak-anaknya tidak boleh tahu bahwa Nicole sedang sekarat. Nicole pun meminta keinginannya dikabulkan di waktu sisa terakhir hidupnya. Di antaranya menceritakan dongeng anaknya, membuat surat untuk anaknya, dan ia bagaimana bertemu pacar pertamanya sampai Nicole sekarang. Permintaan yang membuat Dev dan Matt mengejutkan ialah saat Nicole meminta ingin bernyanyi dengan Katy Perry. Wah, berapa bayarannya? Dan mau tidak mau, Dev dan Matt pun mempersiapkan semuanya yang diinginkan Nicole. Ke 2010, 2 tahun sebelum diagnosis, mereka sedang mengadakan pesta di rumah, sedang memperbincangkan Dev. Di sisi lain, Dev sedang bersiap-siap untuk pergi ke sesuatu tempat. Dan temannya datang, menanyakan, "Kau tampak tidak baik saja, Dev." Dan menanyakan, "Kau akan pergi kemana?" Dev berkata, "Tidak tahu," dan akhirnya meninggalkan temannya. Ternyata Dev pergi ke Grand Canyon. Sesampai di sana, Dev bertemu seorang pendaki juga bernama Teresa dan mengajak Dev untuk mendaki bersama. Sempat menolak tetapi Dev mengiyakan. Mereka pun berbincang-bincang sampai di mana Dev ingin pulang. Ia melihat video yang dikirim oleh Matt. Tampak Dev sangat merindukan mereka. 2013, 1 tahun sejak diagnosis. Tampak Matt sedang merawat istrinya, memandikan, memberi obat, dan memijat istrinya. Nicole tampak bersedih dengan penyakit yang dideritanya, tetapi Matt sebagai suami yang selalu ada untuknya berusaha menguatkan Nicole. Lanjut. 2011, 1 tahun sebelum diagnosis, terlihat Matt sedang membuka email Nicole dan melihat ada yang mengirim pesan ke Nicole. Lalu Matt mempertanyakan kepada Nicole, apa maksud dari email yang mengatakan, "Aku seorang pengecut," kata Matt. Nicole berkata kalau ia naksir ke orang di sebuah teater dan sudah melakukan ciuman bersama selingkuhannya. Nicole berselingkuh karena Matt selalu mementingkan pekerjaannya yang berada di Pakistan selama berbulan-bulan. Matt pun marah sampai memecahkan botol-botol di rumahnya dan pergi meninggalkan Nicole. 2014, 2 tahun sejak diagnosis, terlihat Matt sedang mengambil ponsel Nicole karena memposting hal-hal kasar untuk teman-teman Nicole. Mereka bertengkar
dan dipisahkan oleh Deb. Semenjak Nicole menderita penyakit, ia tampak depresi dan sering marah-marah. Di sisi lain, Matt menjemput Molly di sekolah. Terlihat Molly, anjing, motor bangsat, boy. Terlihat Molly sangat membenci ayahnya karena terlambat menjemput Molly. Matt tampak sabar menghadapi Molly. Dave mengajak Matt untuk refreshing dan meminta Matt untuk bersiap-siap. Sempat menolak karena ia tidak bisa meninggalkan Nicole, tetapi Dave sudah menelpon orang tuanya Nicole untuk menjaganya. Matt pun pergi bersama Dave ke suatu hutan. Dave pun menghibur Matt dengan kekonyolannya. Hingga di rumah, Dave dan Matt melihat Nicole berhalusinasi. Matt pun memutuskan untuk menelpon seorang yang akan menangani sisa hidup Nicole. Sebut saja Faiz, ia akan merawat Nicole. Matt tampak menemui Nicole di kamarnya, mengingat kenangan ia bersama Nicole hingga Nicole pun koma. Selama koma, Nicole dikunjungi oleh keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Sementara Fat terus memeriksa keadaan Nicole. Matt membawa Nicole ke pantai bersama Dave dan Fat. Disitulah terakhir Nicole membuka matanya. Dan sampai pada waktunya, Nicole pun mengembuskan napas terakhirnya. Matt, Dave pun sedih melihat Nicole sudah tiada. Di sebuah aula tampak semua orang sedih kepergian Nicole hingga Dave, Matt, dan Molly, Evie pulang ke rumah. Hari-hari berlalu. Dave selalu mengurung dirinya di kamar, sementara Matt menuliskan sesuatu cerita untuk Dave dan mengatakan dia adalah teman yang baik. Matt sangat berterima kasih kepada Dave. Hingga suatu seketika, Dave memutuskan untuk pergi kembali ke Orleans. Film pun tamat. Akhirnya selesai juga, bro. Saatnya bisa udut. Seruput dulu. Oke, ditunggu lagi videonya.